wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil karimil khallaq, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad al-mab'uthi litasmimi makarimal akhlaq wa ala alihi wa ashabihi ma jara qalamul talkhisi wal bayani ala safhatil awraq. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Hadratul kurama wal aizza, para guru, para asatidz, bil khusus panjenenganipun Pak Yai Slamet yang sudah membuka pengajian ini dengan tawasul. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari para guru-guru kita yang baru tadi tawasuli. Mohon maaf bahwa saya tadi terlambat karena kesiangan bangunnya. Kalau nggak ditelepon Pak Harun mungkin bablas. Kaget saya. Kok ngimpi dikejar-kejar si Pina. Nah, ini apa, saking viralnya kasus pembunuhan itu, tiap buka HP Vina, ngimpi dikejar-kejar itu. Kacau. Para jamaah rahimakumullah, kita mulai pengajian pada malam hari ini dengan kitab Taisirul Khallaq, yakni kitab dari Syekh Hafidz Ihsan Al-Maudi, karangan Syekh Hafidz Ihsan Al-Maudi. Taisirul Khallaq ini kitab kecil yang agak sedikit tasawuf. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi wa bi karamatihi fi dharrain amin ya rabbal alamin. At-taqwa utawi iki ku kang aran wedi maring Allah, yang dinamakan takwa hiya imtithalu awamirillah azza wa jalla wajtinabu nawahihi sirran wa alaniyah. Yang dinamakan takwa hiya imtithalu awamirillah, yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah azza wa jalla yang maha mulia dan maha agung. Wajtinabun nawahihi sirran wa alaniyah, dan menjauhi semua larangannya baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Simpulannya, takwa itu kita menjalankan seluruh perintah Allah tanpa ada satu pun yang kita tinggalkan. Nggak boleh pilih-pilih.
Seluruh perintah Allah ya kita jalankan. Orang yang bertakwa. Wajtinabun nawahi sirran wa alaniyah, dan menghindari hal-hal yang meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah sirran wa alaniyah, baik dalam tingkah sepi maupun dalam tingkah rame. Ittaqullaha kaifama kuntum haitsuma kuntum. Bertakwalah kepada Allah dalam keadaan apa. Mau ada orang, mau nggak ada orang, kita tetap melakukan ketakwaan. Jangan sampai ketika ada orang kita bertakwa, ketika tidak ada orang kita maksiat. Itu bukan yang dimaksud adalah orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu ada ataupun tidak ada karena patokannya bukan manusia. Sudah Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah nggak ada lagi. Fala tatimmu illa bitakhalli an kulli wazilatin wa tahalli bi kulli fadilatin. Dan takwa ini tidak akan sempurna illa bitakhalli an kulli radhiyatin, kecuali dengan meninggalkan atau menjauhi dari perkara-perkara yang buruk. Kalau kita masih berhubungan dengan hal-hal yang bisa menyebabkan kita untuk melakukan maksiat, ini akan sangat sulit. Sempurnanya ketakwaan dengan kita menghindari secara penuh hal-hal yang sekiranya bisa menyeret kita untuk melakukan maksiat lagi. Contoh misalnya, kalau kita doyan judi, ya jangan gaul sama tukang judi. Kita pengen berhenti judi. Kita pengen berhenti judi tapi nggak menghindari perkara-perkara yang bisa menyebabkan kita untuk melakukan judi. Maka pertemanan pun itu menjadi sebuah kunci agar kita terhindar daripada melakukan maksiat. Kalau teman kita masih tukang judi, karena kita hobi judi ya. Kalau misalnya tadinya kita hobi judi, kemudian masih berteman dengan tukang judi, ya akan sulit untuk bertobat. Akan sulit untuk bisa kembali tidak melakukan itu lagi. Menjauhi dari semua segala keburukan hati, menghiasi dengan setiap fadilah. Hatinya harus bersih juga, kemudian menghiasi dengan segala keutamaan, banyak mendekatkan diri kepada Allah, banyak bergaul dengan orang-orang yang soleh. Kita harus bisa menghindari itu. Secara hatinya juga harus tulus gitu. Agar kita bisa melakukan ketakwaan. Fahiyya at-tariqul ladzi man salakahu ihtada wal urwatul wuthqa allati man istamsaka biha najah. Takwa adalah sebuah jalan. Kenapa harus dengan takwa? Kalau kita pengen dekat dengan Allah, kenapa harus dengan takwa? Karena takwa adalah sebuah jalan yang mana orang yang melaluinya maka ia akan mendapatkan hidayah atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan merupakan tali yang kuat. Takwa itu adalah tali yang kuat yang ketika orang itu memegang ketakwaan, maka orang tersebut akan selamat. Kalau enggak takwa,
celakalah. Karena kunci daripada ibadah itu adalah takwa. Dengan sendirinya ketika kita bertakwa kepada Allah, kita akan mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk. Udah aja jalanin semua perintah Allah. Saya belum bisa khusyuk, Gus. Nggak apa-apa. Sholat dulu. Urusan khusyuk nanti belakangan. Siapa tahu dengan seringnya kita beribadah, dengan seringnya kita sholat, lama-lama khusyuk itu akan timbul. Saya belum bisa ikhlas, Gus. Nggak apa-apa. Ikhlas nanti belakangan. Nanti ketika kita membiasakan diri dengan melakukan ibadah, ikhlas akan timbul dengan sendirinya. Jadi jangan nunggu punya rasa ikhlas baru kita sholat, baru kita zakat, baru kita sodako. Jangan. Sodako, sholat. Lakukanlah sesegera mungkin. Jangan nunggu antar saya mau belum bisa khusyuk sholatnya. Ya gimana lu mau khusyuk kalau belum ngejalanin? Ntar belum mau sedekah, kenapa? Saya masih belum punya rasa ikhlas. Ya gimana mau ikhlas, mau nggak dibiasain? Punten, awal-awal ketika kita belajar makan mungkin pengen kelihatan keren, anak kecil gitu. Tapi lama-lama ketika terbiasa sudah menjadi kebutuhan, udah nggak butuh lagi orang mau ngeliat muka gue makan. Nah, tetap aja kita makan karena butuh terhadap makanan. Sama ibadah pun. Gak usah nunggu ikhlas, gak usah nunggu khusyuk. Nanti ketika sudah menjadi kebutuhan, itu ikhlas akan datang dengan sendirinya. Khusyuk akan datang dengan sendirinya. Kemudian, bagaimana caranya agar kita menjadi makhluk yang bertakwa? Asbabuha kathiratun, asbabnya banyak. Wa minha ayyula hadhal insanu annahu abdun dzalilun wa anna rabbahu qawiyyun azizun wa la yanbaghi lidzalili ay ya'siyal aziza li anna nasiyatahu biyadihi. Yang pertama, bagaimana supaya kita menjadi insan yang bertakwa adalah kita ini merasa sebagai hamba yang hina dan Allah sang pencipta adalah Tuhan yang maha kuat dan maha mulia. Jadi kita harus merasa hina agar kita mau bertakwa. Kenapa seperti itu? Karena wala yambagi lidzalili ayyasiyal aziza li anna nasiyatahu biyadih. Karena tidak mungkin seseorang yang hina, tidak layak orang yang hina, orang yang tidak punya kemampuan apa-apa, bermaksiat atau melakukan dosa pada zat yang maha mulia. Kalau diri kita masih merasa sempurna, kalau diri kita masih merasa paling hebat, maka akan sulit kita untuk bertakwa kepada Allah. Tapi kalau kita udah merasa hina, saya makhluk yang hina, nggak punya kekuatan apa-apa, nggak pantas diikutin, merasa malu, merasa nggak pantas. Akhirnya ketika melakukan maksiat, waduh, udah menghina, masa mau maksiat? Jadi hinakan dulu diri kita, rendahkan dulu diri kita. Nah, insya Allah kita akan menjadi insan yang bertakwa. Yang kedua, ayatadzakkara ihsanahu Allah ilaihi fi jami'il ahwal wa man kana kadzalika la yanbaghi an tujhada ni'matahu. Yang kedua,
mengingat-ingat kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Tadi yang pertama adalah merasa hina, yang kedua mengingat-ingat semua kebaikan yang telah Allah berikan kepada kita. Aja gitu. Apa? Kita ya, nggak mungkin kita berani untuk mengkhianatinya. Ada orang misalnya, contoh misalnya Pak Arun, tiap hari ngasih sama kita makanannya, pokoknya baik banget. Kebaikan-kebaikannya selalu kita ingat. Nggak mungkin kita berkhianat walaupun kita di belakangnya. Nggak mungkin kita ngejelek-jelekin dia walaupun orangnya nggak ada. Kenapa? Karena yang selalu kita ingat adalah kebaikannya. Begitupun ketika kita selalu mengingat-ingat nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang begitu besarnya, yang begitu banyaknya nikmat Allah tiada tara. Dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki, kalau dihitung nggak akan bisa terbayar walaupun dengan ibadah kita seumur hidup. Maka kita akan malu ketika kita mau berkhianat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu supaya kita terhindar daripada maksiat adalah mengingat-ingat kebaikannya Allah. Yang ketiga, ayyatadhakkaral mauta li'anna man alima annahu sayamutu annahu laisa amamahu illal jannah awin naru ba'athahu dhalika ilal a'mali shalihah hasbal istida'ati wa minal a'mali shalihah musa'adatul muslimin wan nadhru ilaihim bi'ainil 'athfi war rahmah khususan idza sabaqa minhum ihsanun ilaihi wa amma thamratuha fasa'adatud darain. Yang ketiga adalah dengan mengingat-ingat kematian. Terakhir adalah mengingat-ingat kematian. Kenapa? Karena li'anna man alima annahu sayamutu, ketika orang itu mengetahui bahwa dia akan mati dan dia annahu laisa amamahu illal jannah awin nar, dan dia mengetahui bahwa tidak ada yang akan dihadapi kecuali antara surga atau neraka. Ketika dia mati, kemudian dia akan menghadapi surga dan nerakanya. Maka hal itu dia akan melakukan amal-amal kebaikan dengan memperhitungkan kemampuannya atau berusaha berbuat baik semampunya. Kalau kita udah ingat mati, kalau kita udah merasa bahwasannya manusia itu kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap manusia pasti mengalami yang namanya kematian. Dan idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, ketika datang sebuah kematian tidak bisa kita menundanya dan tidak bisa kita mempercepatnya. Maka kalau kita sudah sadar pada hal itu, kita akan takut untuk melakukan maksiat. Kenapa? Karena yang kita bayangkan setelah kita mati, kita akan berhadapan dengan surga ataupun neraka. Iya, kalau kita beramal kita akan mendapatkan surga. Tapi kalau kita beramal yang buruk, kita akan mendapatkan neraka. Ingat mati, Pak. Jadi 3 hal itu. Yang pertama, kita harus merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan Allah yang maha kuat, maha segalanya, maha kaya. Kita nggak mampu, orang miskin, kita orang lemah, kita orang yang nggak punya kekuatan, hina, penuh dengan kotoran. Maka kita akan malu untuk melakukan maksiat. Yang kedua, ingat-ingat semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Malu kalau rasanya ketika kenikmatan itu kita balas dengan kemaksiatan, berkhianat kepada Allah. Karena pada hakikatnya maksiat itu adalah pengkhianatan kita terhadap Tuhan kita. Maksiat itu adalah pengkhianatan kita terhadap Allah. Yang terakhir, kita harus mengingat-ingat kematian. Wa amma fid dunya fartifa'ul qadri wa jamalus syiti wa dzikri wa iktisabil muwaddah ila akhiri. Dan adapun hasil daripada ketakwaan kita, ini ada dua, ya. Ada dua yang bisa kita dapatkan hasil daripada kita bertakwa. Yang pertama adalah dunia. Di dunia ketika orang itu bertakwa, Allah akan mengangkat derajatnya di mata manusia. Ya, di mata orang-orang, orang ini mah baik, derajatnya terangkat. Mana ada yang mau kita bergaul sama orang tukang bunuh? Gak mungkin mau, jangan sama dia tukang ngebunuh, jangan gaul sama dia. Tapi kalau orang yang taat, dekat menu sama dia no. Kenapa emang? Kalau orang sudah tidak mengingkari dan mengkhianati Tuhannya, maka ke makhluknya pun tidak akan pernah berkhianat. Yang pertama, kita akan diangkat derajatnya di dunia. Omongannya, sebutannya, mendapatkan kasih sayang dari orang-orang. Kenapa? Karena pemilik takwa akan dimuliakan oleh orang yang lebih muda, disungkani oleh orang yang lebih tua, dan setiap orang yang berakal pasti melihatnya bahwa dia berhak mendapatkan kebaikan dan kebajikan. Itu loh. Orang yang bertakwa, buah dari takwa di dunia adalah diangkatnya derajat kita di mata manusia. Kita tidak akan pernah dihinakan, kita akan dimuliakan oleh semua orang. Dihormati sama yang lebih muda, disegani sama yang lebih tua. Nggak ada ya orang yang berani ngomongin orang-orang yang bertakwa. Wa amma fil akhirah fan najatu minan nar wal fawzu bidukhulil jannah wa kafal muttaqina syarafan annallaha yaqulu fihim innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Adapun yang kita dapatkan di akhirat nanti yaitu selamat dari neraka dan mendapatkan surga atau keberuntungan dengan masuk ke dalam surga, telah tercukupi kemuliaan orang-orang tersebut sebagaimana firman Allah, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Di dunia kita dimuliakan, diangkat derajatnya, di akhirat pun kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyiral muslimin rahimakumullah, bahwa kita harus benar-benar mampu melakukan ketakwaan dengan 3 hal tadi, ya. Supaya kita bisa takwa, ya 3 hal tadi kita jalanin. Masih ingat nggak 3 halnya? Harus ingat, ya. Praktekin, bukan cuman ngaji itu, bukan cuman duduk dengerin pulang lupa apa yang dibahas ya gitu. Tapi harus ingat praktekin, ya. Dipraktekin. Pun itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.